Bab 1132. Pendekar Kaisar turun. 10 master teratas di rank of martial selalu misterius, karena sebagian besar master di 10 besar tidak akan tinggal di dunia spiritual, tetapi pergi ke dunia luar untuk berlatih. Mengapa? Karena bagi mereka, dunia spiritual tanpa pendekar kaisar bukan lagi ancaman bagi mereka. Bagaimana mereka bisa melangkah lebih jauh di dunia yang tidak menimbulkan ancaman bagi mereka? Oleh karena itu, banyak orang memilih untuk pergi ketika kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, kemudian pergi keluar untuk berlatih. Karena itu, hanya sedikit orang yang melihat para jenius ini. Namun, orang-orang Senzu di daratan tengah tidak mengetahui legenda para pelaku kejahatan ini. Seperti Kaisar Golok yang mendengarkan angin di malam hari, banyak legenda tentangnya. Yang paling akrab di antara mereka adalah dia dikabarkan telah membunuh pendekar kaisar di luar wilayah. Tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi tidak ada angin dan tidak ada ombak. Karena ada legenda seperti itu membuktikan bahwa meskipun dia tidak membunuh pendekar kaisar, dia pasti telah berperang melawan pendekar kaisar. Dimainkan melawan pendekar kaisar, sudah gila. Tahukah kamu, mendengarkan angin malam ini tidak lebih dari seorang pendekar suci tingkat tinggi. Mata semua orang tertuju pada Ye Li Feng. Ye Li Feng mengenakan jubah putih, dan di balik jubah itu, ada jubah putih. Yang mencolok adalah rambutnya juga putih. Tentu saja, mata semua orang tidak jatuh pada rambutnya, tetapi di sisi kirinya. Di lengannya, di sana, lengannya mengapung, dan di dalam lengannya, tidak ada apa-apa. Jelas, itu adalah lengan yang patah. Ini juga yang membuat semua orang penasaran, karena setelah mencapai pendekar suci, dia bisa terlahir kembali dari anggota tubuh yang patah, tapi malam ini mendengarkan angin selalu membuat lengannya patah. Tidak tahu kenapa. Pada saat ini, semua orang tidak tertarik untuk mengetahui alasannya. Untuk perguruan rusa putih dan lainnya, penampilan Ye Li Feng tidak diragukan lagi lebih buruk, karena malam ini Lixie dipanggil oleh tirimu. Bagaimana bisa Lixie pergi dengan keluarga Mo malam ini? Ini adalah pertanyaan semua orang saat ini. Duar. Pada saat ini, langit tiba-tiba berubah menjadi putih berkabut, kemudian seberkas cahaya jatuh darinya, mencapai kota Bangau Putih. Di mata semua orang, seorang lelaki tua mengenakan jubah ungu memegang penggaris putih giok perlahan turun dari sana. Pada saat yang sama, aura mengerikan mengalir dari atas. Ketika nafas ini muncul, seluruh bumi bergetar, dan banyak orang di kota itu langsung jatuh ke tanah. Tentu saja, alasan utama mengapa setiap orang begitu tak tertahankan sekarang adalah karena setiap orang mengorbankan semua energi hitam di tubuh mereka untuk memanggil leluhur mereka. Oleh karena itu, mereka tidak bisa begitu saja mengerahkan energi hitam untuk melawan paksaan. Pendekar kaisar melampaui paksaan langit dan bumi. Tapi segera, paksaan ini menghilang. Segala sesuatu di lapangan kembali tenang. Ketika lelaki tua berjubah ungu itu muncul, Bendico Xiao dan semua siswa dari perguruan rusa putih di lapangan segera membungkuk kepada lelaki tua berjubah ungu itu, dan berkata serempak, hormat kepada leluhur. Di kejauhan, tatapan Ye Li Feng jatuh pada pria tua berjubah ungu, dan pada saat ini, dia memegang gagang pisau di tangan kanannya. Wajah Tirimo dan yang lainnya di sampingnya menjadi serius. Pendekar kaisar. Meskipun mereka memiliki kepercayaan pada Ye Li Feng, jika dia ada dalam nama, maka mereka akan selesai. Pria tua berjubah ungu itu melirik ke arena, dan akhirnya,
matanya tertuju pada Bendico Xiao, dan berkata, "Bendico." Bendico Xiao mengangguk dan berkata, "Hormat pada Paman Guru Ying." Lelaki tua berjubah ungu itu melirik ke lapangan lagi, lalu berkata, "Aku tidak menyangka perguruan rusa putihku akan seperti ini hari ini." Mendengar ini, Bendico Xiao merasa malu dan berkata, "Aku yang tidak kompeten." Pria tua berjubah ungu itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Akademi seharusnya tidak membagi apa yang disebut fraksi Konfusianisme dan fraksi hukum. Kamu juga harus disalahkan karena menjadi seperti ini sekarang. Kebaikan adalah kekuatanmu, tetapi juga kelemahanmu." Bendico Xiao membungkuk sedikit tanpa membantah. Pria tua berjubah ungu itu tidak berbicara omong kosong, tetapi memandang Tirimo yang ada di sampingnya dan berkata, "Bisakah masalah ini didamaikan?" "Tidak," kata Tirimo. Pria tua berjubah ungu itu sedikit mengangguk, lalu matanya tertuju pada Ye Li Feng, dan berkata, "Ada 4 orang yang merasa berbahaya bagiku dan salah satunya adalah kamu. Dan matamu telah terkunci padaku. Aku pikir kamu yang mengundangku. Ayo lawan aku. Biarkan aku melihat seberapa kuat kejeniusan dunia spiritualku sekarang." Ye Li Feng maju selangkah, mengulurkan tangan kanannya ke depan, dan berkata, "Pinjam pisau." Suara itu jatuh, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna, kemudian, energi spiritual dalam jarak puluhan ribu mil di sekitar pertahanan tiba-tiba berkumpul ke arah Ye Li Feng, dan dalam sekejap, pedang yang terbuat dari energi spiritual yang tak terhitung muncul di tangan Lixie. Pisaunya tidak panjang, lebarnya hanya lebih dari 2 kaki, dan lebarnya kurang dari 1 jari. Namun, ketika Lixie mengepalkan pisau yang terbuat dari energi spiritual, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Aura itu tampak seperti pisau tak terlihat, menebas langit. Di langit, lelaki tua berjubah ungu itu mengguncang penguasa batu giok putih di tangan kanannya, dan bel yang renyah terdengar darinya. Duar. Tiba-tiba ada ledakan di langit. Pria tua berjubah ungu itu menjentikkan tangan kirinya sedikit dan tiba-tiba semua yang ada di langit kembali tenang. Tebas. Pada saat ini, suara Ye Li Feng bergema di lapangan, dan kemudian, aura pedang tersapu, ruang di depannya langsung hancur. Pada saat yang sama, semua orang ngeri mengetahui bahwa aura pedang itu benar-benar menebas lelaki tua berjubah ungu itu secara spiral, dan ruang yang dilewatinya langsung dihancurkan, bahkan hukum surgawi tidak bisa langsung memperbaikinya. Melihat adegan ini, Bendico Xiao dan yang lainnya di lapangan tampak sangat serius. Bukan hanya Bendico Xiao, tetapi juga setengah kaisar di sebelahnya, seperti Tirimo, juga menjadi khusyuk. Kekuatan pedang ini, bahkan setengah kaisar mereka, akan sulit dikendalikan. Dengan pisau ini saja, mereka tahu bahwa Lixie bukan hanya sebuah nama. Melihat aura pedang di langit, wajah lelaki tua berjubah ungu itu tenang. Ketika aura pedang datang di depannya, lelaki tua berjubah ungu itu memegang penggaris giok putih di tangan kanannya dan dengan lembut bergerak ke arahnya. Pedang Hangwang tiba-tiba melintas dari atas penguasa batu giok. Duar. Pedang aura menusuk pada penguasa batu giok putih di tangan lelaki tua berjubah ungu itu dan raungan tiba-tiba terdengar di langit. Seluruh dunia bergetar hebat di bawah auman ini, dan ruang di atas langit bahkan langsung retak. Retakan menyebar ke seluruh langit yang sangat menakutkan. Yang paling penting adalah semua orang menemukan bahwa lelaki tua berjubah ungu itu mundur 5 langkah di bawah pisau ini. Yang lebih mengerikan adalah aura pedang itu belum hilang. Itu juga menyentuh penguasa batu giok putih dari lelaki tua berjubah ungu.
Mata lelaki tua berjubah ungu itu sedikit menyipit, dan dia memutar penguasa batu giok putih di tangan kanannya. Sinar dingin tiba-tiba meledak di langit. Duar. Aura pedang Hangwang tiba-tiba pecah di langit. Melihat adegan ini, Bendico Xiao dan yang lainnya menghela nafas lega, dan pada saat ini, aura pedang yang patah itu bergetar sedikit di langit, kemudian dengan cepat berkumpul kembali, dan kemudian aura pedang itu menebas langsung ke pria jubah ungu itu. Ada sedikit keterkejutan di mata lelaki tua berjubah ungu itu, namun wajahnya tidak berubah. Dia memegang penggaris batu giok putih dan menyapunya dengan tajam. Seberkas cahaya putih melesat keluar dan bertabrakan dengan aura pedang. Boom! Suara keras datang dari langit lagi. Suara itu jatuh, dan gelombang udara yang menakutkan menyapu langit. Seluruh langit tiba-tiba bergelombang dengan keras. Segera, langit kembali tenang. Pria tua berjubah ungu itu menatap Ye Li Feng dengan sedikit lebih serius di matanya. Di bawah, Li Xie merenung sejenak, dan saat berikutnya, kaki kanannya terbanting ke dalam kekosongan, kemudian dia mengambil aura pedang ke langit, dan ruang itu langsung terkoyak kemanapun ia lewat. Ketika dia hendak mendatangi lelaki tua berjubah ungu, Li Xie mengangkat pisau di tangannya dan menebas. Pria tua berjubah ungu itu memiliki pandangan yang bermartabat di matanya. Dia tidak berani gegabah, dan penguasa batu giok putih di tangannya tiba-tiba menyambutnya. Duar. Pisau dan penggaris bertabrakan, dan seluruh langit bergetar hebat. Skor dengan satu sentuhan tombol. Pria tua berjubah ungu itu mundur beberapa langkah. Tetapi saat berikutnya, Ye Li Feng muncul dengan aneh di depan lelaki tua berjubah ungu itu lagi, dan kemudian dia ditebang lagi. Dengan cara ini, Ye Li Feng menebas hampir 100 kali dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Setiap kali pisaunya jatuh, lelaki tua berjubah ungu itu akan terlempar ke belakang, dan setiap kali dia terlempar ke belakang, jaraknya semakin jauh. Benar-benar ditekan. Semua orang di perguruan rusa putih di lapangan menjadi pucat. Setelah waktu yang lama, di bawah suara keras, lelaki tua berjubah ungu itu mundur hampir 100 kaki ke belakang. Kali ini, Li Xie tidak mengambil tindakan, tetapi minggir dan berkata, "Kamu dan aku tidak punya dendam, aku tidak akan membunuhmu." Saat suara Ye Li Feng jatuh, langit tiba-tiba tertutup awan gelap, dan kemudian, mata raksasa muncul di langit, dan mata raksasa itu mengunci lelaki tua berjubah ungu di lapangan. Mata jalan surga. Pria tua berjubah ungu menarik napas dalam-dalam, matanya tertuju pada Ye Li Feng, dan berkata, "Oke, sangat bagus." Saat dia berbicara, warna merah cerah meluap dari sudut mulutnya. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Bendico Xiao dan yang lainnya di samping dan berkata, "Aku harus pergi, jika tidak hukuman akan menghancurkan akademi. Meskipun aku pergi, akademi masih memiliki kesempatan hidup." Mengatakan itu, dia melirik warrior yang bertarung dengan Qina Feng di kejauhan, lalu melihat ke suatu tempat di ujung langit, tidak berhenti lagi, sosoknya melintas dan menghilang di langit. Setelah lelaki tua berjubah ungu pergi, Ye Li Feng mengendurkan tangannya, dan pisau di tangannya tiba-tiba berubah menjadi energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Tiri Mo, yang ada di sampingnya, dan berkata, "Mulai sekarang, aku dan kamu, keluarga Mo, tidak berhutang satu sama lain." Setelah berbicara, dia mengambil langkah maju dan menghilang langsung. Di lapangan, wajah seluruh murid perguruan rusa putih pucat pasi. Pada saat ini, energi hitam mereka telah habis, dan dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan bertarung. Sekarang,
Bagaimana mereka bisa melawan master keluarga Mo, sekte Senba dan fraksi hukum? Wajah Bendico Xiao itu juga pucat, dan matanya mati. Mata jalan surga belum pergi. Pada saat ini, seseorang di lapangan tiba-tiba kehilangan suaranya. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa mata jalan surga masih ada di sana. Semua orang tertegun sejenak, pendekar kaisar telah pergi, mengapa mata jalan surga tidak pergi? Tirimo dan yang lainnya juga tercengang. Secara logika, mata jalan surga harus pergi. Kenapa tidak hilang? Pada saat ini, mata jalan surga tiba-tiba menatap warrior Yang dan Qina Feng di kejauhan. Saat berikutnya, guntur dewa melesat keluar, dan jatuh ke arah warrior Yang dan Qina Feng yang sedang bertarung sengit. Melihat adegan ini, semua orang tercengang lagi. Ada apa dengan mata jalan surga? Bagaimana bisa menyerang warrior Yang dan Qina Feng? Di kejauhan, terkunci oleh mata jalan surga, Qina Feng tertegun sejenak, kemudian wajahnya menjadi sangat jelek, seolah-olah dia telah makan kotoran. Bersambung.